Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sahabat Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah menjelang penutup bulan Ramadan 1433 Hijriah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan pada kita untuk senantiasa melanjutkan apa-apa saja yang kemudian sudah kita lakukan, sudah kita amalkan, ibadah-ibadah yang sudah kita usahakan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan pada kita sehingga kita dapat melanjutkan amalan ibadah itu di bulan-bulan selanjutnya. Sahabat RSI Al-Islam, pada kultum edisi kemarin kita sudah membahas makna Idul Fitri yang pertama. Makna Idul Fitri yang pertama adalah berasal dari kata-kata dari huruf fa, to, dan ra. Fatara iftar, yaitu berbuka. Jadi pada hakikatnya hari raya Idul Fitri adalah hari raya berbuka. Jadi setelah umat Islam melaksanakan saum selama 1 bulan, maka di hari raya Idul Fitri harus berbuka. Hal ini juga kemudian mengapa disyariatkan untuk zakat fitrah, mengapa diharamkan untuk berpuasa ketika hari raya Idul Fitri, karena pengertian dari makna Idul Fitri yang pertama ini. Makna Idul Fitri yang kedua atau terkait dengan kata-kata sama, fitrah, fitri berasal dari kata-kata fitrah. Kata-kata fitrah di dalam Al-Quran terdapat di dalam surat Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam surat Ar-Rum ayat 30 ini, wa'akim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif, yang lurus. Kenapa kita diminta untuk menghadapkan wajah? Karena kalau kita menghadapkan wajah kepada suatu hal, maka seluruh tubuh kita, seluruh pandangan kita, pendengaran kita, itu seluruh indera kita pusatkan pada hal yang menjadi pandangan tersebut. Itu kenapa Allah menggunakan kata-kata wajhaka, wajahmu. Sehingga ketika kita menghadapkan pandangan kepada din, kepada agama yang lurus, maka kita pada hakikatnya mengerahkan pandangan kita, wajah kita, pandangan kita, pendengaran kita, seluruh anggota tubuh kita untuk menuju din yang hanif. Apa itu din yang hanif? Millata Ibrahim hanifah, agama Ibrahim yang hanifah, yang agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim sebagai Abiyul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya. Kemudian fitratullah allati fataran nasi 'alaiha. Nah, sebelum saya membahas fitratullah, saya ingin kembali ke ad-din, di mana ad-din ini dijelaskan di dalam surat Al-Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Jadi din yang dimaksud di sini millata Ibrahim adalah Islam. Inna dina, sesungguhnya agama indallahi
yang ada di sisi Allah adalah Islam. Ya. Kemudian Allah melanjutkan fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Sesuai fitrah Allah disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Nah, disinilah kata-kata Idul Fitri atau fitrah ditemukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia berdasarkan fitrah itu. Fitrah apa yang dimaksud? Lalu Nabi Muhammad SAW menjelaskan dengan hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa semua anak dari Abi Hurairah, semua anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Maka ya, bapaknya, ibunya, keluarganya, lingkungannya lah yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi atau Majusi. Maka apa fitrah? Kalau kita mengacu kepada ayat ini dan mengacu kepada Nabi Muhammad, hadis Nabi Muhammad SAW, fitrah yang dimaksud di sini adalah Islam. Maka hari raya Idul Fitri adalah hari raya bagaimana kemudian kita kembali kepada Islam. Bagaimana kemudian kita mencapai derajat yang sudah digembleng di dalam bulan Ramadan kita. Sudah digembleng kita. Bukankah di bulan Ramadan panggilan seruan pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Allah meminta kita untuk saum itu kepada orang-orang yang sudah beriman. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Di mana letak takwa? Di mana letak takwa? Takwa ada di dalam sudur. Takwa ada di dalam hati. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dengan dua potensi, takwa dan fujur. Bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan ketakwaan kita melalui iman? Bagaimana cara yang menguatkan keimanan kita? Melalui ibadah-ibadah, melalui amal-amal saleh yang sudah dibentuk ketika Ramadan. Maka ketika kita sudah melakukan amal saleh, kita sudah melakukan ibadah di dalam bulan Ramadan, pada hakikatnya kita akan meningkatkan derajat ketakwaan kita. Takwa kita akan meningkat. Kenapa? Karena takwa ditunjang, ditopang oleh 6 pilar. 6 pilar itu adalah rukun iman. Ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul malaikat, ma'rifatul kitabullah. Rukun Islam yang 6 ini menjadi pilar. Dan bagaimana supaya rukun iman ini menjadi pilar? Dan bagaimana supaya rukun iman ini bisa menjadi pilar? Kita melakukan ibadah-ibadah untuk menguatkan keimanan kita. Inilah yang ditarbiyah di dalam bulan Ramadan. Maka ketika hari raya Idul Fitri itu seperti kita wisuda. Bukankah, kalau kita belajar di suatu instansi pendidikan, kita belajar mati-matian, kemudian kita akan melalui ujian. Setelah kita melalui ujian, kemudian kita dinyatakan lulus. Nah, setelah kita lulus, bukankah kita masuk ke dalam dunia nyata? Coba teman-teman yang sudah lulus dari universitas, sudah lulus dari sekolah tinggi, kemudian ketika lulus, apakah menjadi senang-senang atau foya-foya? Tidak. Masuk ke dalam dunia yang sebenarnya. Inilah yang ditinggalkan oleh Ramadan. Ramadan hanyalah majelis. Ramadan adalah syahrut tarbiyah. Ramadan yang menggembleng kita. Ramadan yang menggembleng kita. Dan di penghujung Ramadan ini adalah bukti berhasil atau tidak kita melakukan tarbiyah di bulan Ramadan ini.
bahwa nanti ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita akan menghadapi dunia yang sebenarnya. Bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita? Bagaimana kita bisa mempertahankan ibadah-ibadah kita di dalam bulan selain bulan Ramadan? Itu yang ditarbiyah oleh bulan Ramadan. Itu yang ditarbiyah dalam bulan Ramadan. Itu makna Idul Fitri. Itu makna fitrah. Kembali kepada fitrah bukan berarti kita kemudian bersih dari dosa-dosa. Ya, itu salah satunya, tapi bukan itu. Kembali kepada fitrah adalah kembali kepada Islam. Kembali kepada fitrah adalah kembali kepada Islam. Kembali mentauhidkan Allah. Bagaimana kemudian kita melakukan ibadah-ibadah kita dengan baik? Ramadan hanya memfasilitasi kita. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa, hai manusia. Supaya kamu bertakwa. Ini makna dari Idul Fitri. Ya, Ramadan menghapus kesalahan kita. Tapi hikmahnya bukan hanya itu, teman-teman. Hikmahnya bukan hanya itu. Hikmah dari Idul Fitri adalah kita kembali kepada Islam. Apa yang Allah berikan kepada kita, Allah kasih tahu kepada kita di dalam surat Ar-Rum ayat 30 ini. Bagaimana kemudian di dalam hari raya Idul Fitri ini kita kembali kepada Islam, kita mempertahankan kualitas ibadah kita. Di dalam bulan Ramadan kita melakukan ibadah salat sunnah, maka di luar Ramadan pun kita harus melakukan ibadah salat sunnah. Di dalam Ramadan kita melakukan qiyamul lail, salat tarawih, maka di luar Ramadan pun kita harus melakukan qiyamul lail. Di dalam bulan Ramadan kita bertilawah Al-Quran, maka di luar bulan Ramadan kita harus bertilawah Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan kita bersedekah, maka di luar bulan Ramadan kita harus juga bersedekah. Itu yang diajarkan oleh Ramadan. Itu yang diajarkan oleh Ramadan. Itulah makna Idul Fitri. Itulah hikmah sebenarnya dari Idul Fitri. Kita memulai perjalanan kita di luar bulan Ramadan dengan jiwa yang sudah bersih dari dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah mengampuni kesalahan kita semuanya. Kita jalani hidup kita dengan baik. Kita kembali kepada Islam. Kembali mentauhidkan Allah Ta'ala. Kembali melakukan ibadah-ibadah kita. Idul Fitri bukan hanya tentang bermaaf-maafan. Bukan hanya tentang halal bihalal. Idul Fitri bukan hanya silaturahim. Hikmahnya jauh lebih dalam. Idul Fitri adalah kembalinya kita kepada Islam. Kembalinya kita menyiapkan kita untuk bisa mengarungi kehidupan di luar bulan Ramadan. Itulah kenapa para sahabat Nabi merasa kehilangan sekali dengan Ramadan. Para sahabat kemudian mempertahankan ibadahnya selama 6 bulan, lalu mempersiapkan ibadah-ibadahnya, amal solehnya dalam 6 bulan menuju bulan Ramadan. Itulah mengapa para sahabat melakukan itu, para ulama melakukan itu. Karena mereka tahu esensi sebenarnya dari fitrah. Fitrah bukan berarti kita bersih kemudian lalu kita langsung berbuat dosa lagi, tidak. Fitrah berarti kemudian kita menjadi bersih, dicuci di dalam bulan Ramadan, digembleng di dalam bulan Ramadan.
Lalu kemudian kita kembali kepada fitrah kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Fitrah kita untuk berislam. Fa'akim wajhaka lid-din, maka hadapkanlah wajahmu kepada din. Din apa? Dinul Islam. Sahabat RSIA yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, mari kita pahami hikmah makna dari Idul Fitri ini dengan baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Mudah-mudahan seluruh amalan saum kita bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan ibadah dan amal saleh kita di luar bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya juga ingin berterima kasih. Alhamdulillah, Kultum SDT RSIA Al-Islam sudah terlaksana hampir 29 kali. Hampir setiap hari kita melakukan kultum. Alhamdulillah, kepada pihak-pihak penceramah, teman-teman berbagi dalam kultum ini, mudah-mudahan ilmu antum semua, teman-teman semua bertambah berkah. Mudah-mudahan Allah mengganti pahalanya dengan pahala yang luar biasa. Kepada teman-teman yang selalu mendengarkan kultum SDT ini bukan semata-mata karena kewajiban dari bagian SDI untuk mengikuti, tapi bagaimana ini menjadi tazkiyatun nafs kita, menjadi upaya kita untuk membersihkan hati kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, sehingga semua amal perilaku yang kemudian keluar dari tubuh kita menjadi perilaku yang baik, menjadi perilaku yang al-Islam. Fa'akim wajhaka lid-din. Teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya mewakili manajemen Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam mengucapkan selamat Idul Fitri 1433 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayah dan berkah di setiap jalan dalam kehidupan kita. Mohon maaf kultum terakhir ini agak lebih panjang. Mudah-mudahan teman-teman bisa memaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yang benar hanya datang dari Allah. Yang salah, murni kesalahan saya sebagai manusia, mohon dimaafkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.